Kenapa sih harus ada nabi-nabi di dunia ini? Kenapa Tuhan nggak langsung aja install wahyunya ke diri kita masing-masing saat kita lahir? Kenapa harus lewat perantara nabi-nabi? Pertanyaan ini sering banget dianggap tabu. Padahal, kalau dibedah pakai logika, jawabannya ternyata sangat masuk akal. Alasan pertama, bayangkan Tuhan sebagai sumber energi tak terbatas, infinite power, tegangan super tinggi. Sementara manusia, kita ini makhluk terbatas, otak terbatas, jiwa terbatas. Ibaratnya, Tuhan itu reaktor nuklir, dan kita cuma lampu bohlam 5 watt. Sekarang bayangkan, arus dari reaktor nuklir langsung disambungkan ke bohlam tanpa adapter. Apa yang terjadi? Meledak, hangus, sistem gagal total. Artinya, manusia butuh adapter, butuh transformator yang bisa menerima tegangan tinggi, lalu menerjemahkannya ke bahasa kita. Dan disitulah peran Nabi. Manusia terpilih yang hardware jiwanya sudah siap. Mereka menerima wahyu, lalu menyampaikannya ke kita dalam bentuk yang bisa dipahami. Kalau gitu, bisa dong Tuhan bikin kita kuat nerima wahyu langsung? Bisa, tapi coba bayangkan, Tuhan membisikkan wahyu ke 8 miliar manusia secara personal. Apa yang terjadi? Chaos, kekacauan total. Semua orang akan memiliki tafsir yang berbeda-beda sesuai dengan hatinya masing-masing. Nggak netral, dan semua orang akan merasa paling benar. Karena itu Tuhan memilih satu orang, diverifikasi dengan mukjizat, lalu orang ini jadi standar objektif. Kalau kita ragu, kita cek ke dia, bukan cek ke perasaan masing-masing. Terus, dari mana kita tahu kalau itu beneran nabi yang diutus sama Tuhan? Gimana cara kita bedainnya? Disinilah Tuhan kasih fitur authentication code atau kode verifikasi ke para nabi. Kita mengenalnya sebagai mukjizat. Mukjizat itu bukan sulap. Mukjizat adalah akses level admin yang bisa membypass hukum alam yang dikunci buat manusia biasa. Itu adalah cara Tuhan bilang ke manusia kalau orang ini bawa mandat resmi. Jadi, mukjizat itu adalah tanda pengenal resmi. Karena tanpa admin key ini, klaim kenabian itu invalid atau nggak sah. Oke, kalau gitu, kenapa nggak satu nabi aja dari awal sampai kiamat? Ini yang disebut software update. Bayangkan hukum atau aturan Tuhan itu kayak OS atau operating system. Misalnya, Nabi Adam itu bawa OS Windows 95. Kenapa? Karena masalah manusia saat itu masih basic. Belum ada perbankan global, belum ada rekayasa genetika. Kalau aturan zaman Nabi Adam dipakai buat ngurusin masalah kripto atau bioetik hari ini, ya nggak akan kompatibel. Makanya, Tuhan mengirim nabi secara bertahap, dan tiap nabi bawa update-nya masing-masing. Karena Tuhan itu pendidik, Tuhan ngajarin manusia pelan-pelan sesuai kurikulum kelasnya. Terus, bedanya nabi sama rasul apa? Kan sama-sama utusan. Jawabannya ada di skala job desk dan level update-nya. Tugas nabi mengingatkan kembali aturan lama tanpa merubah sistem inti. Jadi OS-nya tetap sama, cuma diperbaiki errornya. Sedangkan Rasul itu ibarat major update, kayak update dari Windows 10 ke Windows 11. Rasul datang bawa kitab baru dan hukum baru. Makanya jumlah Rasul jauh lebih sedikit, karena major update nggak terjadi setiap hari. Kenapa semua nabi diutusnya di Timur Tengah? Kenapa nggak di Antartika? Ini murni karena masalah geopolitik dan strategi distribusi. Coba lihat peta dunia kuno. Timur Tengah itu satu-satunya wilayah daratan yang menghubungkan 3 benua sekaligus, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah adalah ruang tamu dunia, atau hub servernya peradaban. Karena jalur sutra lewat situ, pedagang dari China, India, Romawi, Mesir, semua meet up di situ. Jadi Tuhan taruh pemancarnya atau nabi di tengah keramaian itu. Ibarat pasang router wifi ya taruh di tengah rumah kan, bukan di pojok gudang. Jadi, lokasi itu dipilih karena fungsinya yang strategis, bukan karena rasnya. Tapi bukan berarti Tuhan nggak pasang server lokal di tempat lain. Karena di agama Islam disebutkan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Artinya, ada kemungkinan besar Tuhan juga ngirim nabi ke suku Inka, ke tanah Jawa, ke China, atau ke Eropa kuno. Tapi mungkin skala mereka adalah local admin. Tugasnya spesifik untuk kaum itu aja, tapi head office dan press release utamanya dipusatkan di jalur tersibuk dunia biar gampang diakses. Terus, kalau sumbernya satu dari Tuhan, kenapa nama agamanya beda-beda? Kenapa nggak satu nama aja dari awal? Jadi, sebenarnya pesan inti semua nabi sama, yaitu tunduklah kepada Tuhan yang satu. Dan yang terjadi adalah branding oleh para pengikutnya, bukan sebutan resmi dari Tuhan saat itu. Misalnya, sebutan agama Yahudi merujuk ke suku Yehuda, dan sebutan agama Kristen juga merujuk ke pengikut Yesus. Jadi itu nama para pengikutnya. Nah, di final update, Tuhan luruskan lagi. Sebutannya bukan ke nama nabi,
tapi ke kata kerja, yaitu Islam, yang artinya berserah diri. Kalau emang sistemnya software update, terus kenapa update-nya berhenti di Nabi Muhammad? Padahal zaman makin gila. Jawabannya ada di konsep final release dan data integrity. Pertama, nabi-nabi terdahulu dikirim berulang karena ajaran nabi sebelumnya hilang atau terlupakan, jadi butuh di-restore ulang. Tapi di era nabi terakhir, wahyu yang turun bukan hanya ditulis, tapi juga dihafal secara masif. Al-Quran dijaga dengan sistem blockchain manual, dihafal miliaran orang dengan persis sama. Karena itu, source code-nya masih murni dan terjaga. Itu adalah tanda kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada intelektualitas manusia akhir zaman. Yang kedua adalah kedewasaan manusia. Ibarat orang tua mendidik anak, waktu balita harus dituntun tangannya. Tapi ketika anak sudah dewasa, orang tua cukup kasih prinsip dasar atau core values. Sisanya, gunakan akalmu. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir nggak bawa aturan teknis kaku untuk setiap hal kecil, tapi membawa prinsip universal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap akal manusia sudah cukup matang untuk melakukan ijtihad atau mengambil prinsip dari Al-Quran lalu menerapkannya ke masalah modern pakai logika. Jadi dengan bekal manual terlengkap yaitu Al-Quran dan contoh terbaik yaitu sunnah, manusia sudah bisa lulus untuk mengelola hidup dan buminya dengan akal sehat. Terus, validasinya apa kalau kitab Al-Quran yang berumur 1400 tahun ini masih kompatibel dengan masalah modern kayak kripto, AI, atau mental health? Yang pertama, Al-Quran itu jenius karena tidak bicara teknis kaku, tapi bicara algoritma. Contoh, Al-Quran nggak ngomongin jangan main Bitcoin, tapi Al-Quran kasih rumus, jangan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau horor, demi masa depan yang lebih cerah. Dan judi atau maisir. Rumus ini bisa dipasang atau di-apply ke sistem mulai dari barter unta zaman dulu sampai ke sistem blockchain hari ini. Yang kedua, teknologi boleh berubah dari pedang ke nuklir, tapi usernya, yaitu manusia, speknya nggak berubah. Manusia masih punya ego, hawa nafsu, keserakahan, dan kecemasan yang sama dengan orang zaman dulu. Al-Quran itu manual untuk menata jiwa manusia, bukan cuma menata alatnya. Selama manusianya masih punya hati, obatnya masih relevan. Yang ketiga, ada banyak ayat yang dulu dianggap kiasan ternyata baru terbuka kuncinya sekarang. Contohnya soal embriologi, expanding universe atau semesta mengembang, sampai garis edar matahari. Ini semacam hint yang membuktikan kalau penciptanya Allah udah tahu masa depan bakal kayak gimana. Jadi Al-Quran relevan bukan karena dia buku sains, tapi karena memuat peta navigasi yang fundamental. Zaman bisa berubah, tapi arah utara dan selatan di kompas gak pernah berubah. Yang keempat, Al-Quran itu rahmat untuk alam semesta, karena sapaannya adalah wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Kalau kitab terdahulu, sapaan utamanya sangat spesifik untuk kaum tertentu. Ini adalah transisi dari sistem eksklusif membership menjadi open public access. Sistem ini bukan dongeng, tapi sebuah rancangan manajemen kehidupan yang jenius. Gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar ya.